Indonesia di abad ke-20 adalah tanah subur bagi gagasan-gagasan besar yang lahir dari pergulatan dunia. Nasionalisme, Islamisme, dan komunisme berbaur di tanah jajahan Belanda, melahirkan tokoh-tokoh yang mencoba menyelamatkan bangsanya dengan jalan yang mereka yakini. Dari sekian banyak tokoh itu, nama Tan Malaka menjadi berbeda. Ia adalah seorang komunis, tapi juga nasionalis. Ia percaya pada ideologi Marxis, tapi menolak komunisme dogmatis. Ia menulis, berpolemik, diasingkan, dan akhirnya mati ditembak oleh bangsanya sendiri. Di sisi lain, sejarah Indonesia juga mencatat nama D.N. Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang membawa organisasi itu menjadi partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Namun, perbedaan antara Tan Malaka dan Aidit begitu mencolok. Satu menganggap komunisme harus tunduk pada kepentingan nasional, sementara yang lain menempatkan komunisme dalam orbit internasional yang mengabdi kepada Moskow atau Beijing. Kisah keduanya adalah kisah tentang dua jalan komunisme di Nusantara, jalan Tan Malaka yang berusaha memadukan nasionalisme dengan Marxisme, dan jalan Aidit yang menundukkan nasionalisme pada komunisme internasional. Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Dari kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Bersekolah di Quick School Bukit Tinggi, lalu mendapat kesempatan belajar ke Belanda. Di negeri penjajah itulah ia menyerap pemikiran sosialisme, Marxisme, dan dunia revolusioner Eropa. Di Belanda ia berkenalan dengan Indische Vereniging, organisasi pelajar yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia membaca Marx, Engels, Lenin, dan juga tokoh-tokoh nasionalis Eropa. Tapi Tan Malaka tidak sekedar menelan mentah gagasan itu. Ia memikirkan bagaimana teori tersebut bisa diterapkan dalam realitas masyarakat Indonesia yang berbeda. Baginya, komunisme tidak bisa begitu saja diimpor. Komunisme harus disesuaikan dengan kondisi bangsa yang dijajah, yang masyarakatnya masih agraris, yang kekuatannya ada pada kaum tani, bukan buruh industri. Pandangan inilah yang kelak membedakan dirinya dari komunisme garis keras ala PKI di bawah D.N. Aidit. Sekembalinya ke tanah air, Tan Malaka bekerja sebagai guru di Delhi. Ia terjun langsung melihat penderitaan kaum buruh perkebunan tembakau di Sumatera Utara. Dari sinilah ia menyadari bahwa perjuangan harus dilakukan dengan basis massa. Namun bagi Tan Malaka, perlawanan tidak bisa hanya mengandalkan satu ideologi semata. Nasionalisme, Islam, dan komunisme harus bersatu dalam melawan kolonialisme. Dalam buku terkenalnya Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, ia menegaskan cita-cita Republik Merdeka jauh sebelum Soekarno menggemakannya. Disinilah ia mengembangkan gagasan yang unik, komunisme yang tunduk pada kepentingan nasional Indonesia. Ia berbeda dengan tokoh-tokoh PKI awal yang cenderung hanya menyalin strategi komunis internasional. Ia menolak ide revolusi prematur yang didorong oleh Komintern. Baginya, bangsa Indonesia butuh organisasi revolusioner yang bersatu, bukan sekedar menjalankan instruksi Moskow. PKI kemudian bangkit di bawah pimpinan Semaun, Darsono, dan kawan-kawan. Namun pemberontakan 1926-1927 melawan Belanda gagal total. Ribuan orang dibunuh atau dibuang ke Digul.
Tan Malaka yang sebenarnya menentang pemberontakan itu karena dianggap prematur, justru ikut menjadi korban politik. Ia dibuang, diasingkan, berpindah dari satu negara ke negara lain. Ia menulis, berpolemik, bersembunyi, dan hidup dalam kemiskinan. Di Manila, Hong Kong, hingga Shanghai, ia berganti nama untuk menghindari intel Belanda. Ia disebut-sebut sebagai The Missing Marxist karena begitu misterius keberadaannya. Namun di tengah kesunyian pengasingan itu, ia terus menulis karya penting, Madilog, Materialisme Dialektika Logika. Buku ini adalah karya filsafat terbesar yang lahir di bumi Indonesia. Di dalamnya, ia berusaha membangun cara berpikir ilmiah bagi bangsa Indonesia, keluar dari belenggu mistik dan feodalisme. Buku ini sangat fenomenal dan relevan sampai saat ini, karena masyarakat Indonesia mayoritas ternyata masih banyak yang menggunakan logika mistika dalam segala hal, sehingga membuatnya tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia. Komunisme ala Tan Malaka bukan hanya agitasi massa, tapi juga pendidikan bangsa. Ia ingin membangun logika berpikir modern agar bangsa ini bisa bangkit dengan kaki sendiri. Perbedaan mencolok antara Tan Malaka dan Aidit paling jelas terlihat pada orientasi politik dan strategi perjuangan. Tan Malaka menempatkan nasionalisme di atas komunisme, melihat kekuatan rakyat Indonesia terutama ada pada petani dan kaum kecil, menolak intervensi berlebihan Komintern, menekankan pentingnya persatuan tiga kekuatan besar, yaitu nasionalis, Islamis, dan komunis, atau yang dikenal dengan Nasakom, bahkan jauh sebelum Soekarno menggemakannya. Menulis Madilog sebagai dasar berpikir rasional bangsa. Sedangkan DN Aidit menjadi pengikut setia garis komunis internasional, terutama setelah PKI dekat dengan Beijing dan Moskow. Melihat partai sebagai alat tunggal revolusi, lebih dogmatis dalam menerapkan Marxisme-Leninisme, mendorong mobilisasi massa besar-besaran lewat organisasi sayap PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, dan Sopsi. Aidit tidak mengutamakan kompromi dengan kekuatan politik lain, meski sempat beraliansi dengan Soekarno dalam konsep Nasakom. Dengan kata lain, Tan Malaka adalah komunisme yang nasionalis, sementara Aidit adalah nasionalis yang komunis. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Tan Malaka kembali secara diam-diam. Ia ikut menyaksikan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Namun, ia tidak puas dengan jalan moderat yang ditempuh Soekarno-Hatta. Tan Malaka kemudian membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah gerakan yang menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi dengan Belanda. Semboyannya cukup keras, yaitu merdeka 100% atau mati. Namun sikapnya yang radikal membuat ia ditangkap oleh pemerintahan Republik sendiri. Seorang revolusioner yang sejak lama memperjuangkan Republik justru dianggap pengganggu oleh pemimpin Republik itu sendiri. Tan Malaka kemudian bergerilya. Ia tidak punya partai besar, tidak punya kekuatan massa, tapi ia punya keyakinan. Tahun 1949, di tengah agresi militer Belanda, ia bersembunyi di Kediri. Namun nasib tragis menantinya. Ia ditangkap oleh pasukan divisi Brawijaya. Tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum. Pada tanggal 19 Februari tahun 1949, Tan Malaka ditembak mati di tepi sungai kecil. Tubuhnya dikubur tanpa tanda, seorang pejuang yang hidup dengan pena dan pikiran, berakhir dengan peluru oleh bangsanya sendiri. Sementara itu, sejarah terus bergerak. PKI yang sempat hancur setelah 1948 bangkit kembali di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. Dalam waktu singkat, PKI menjadi partai raksasa. Aidit mengorganisir jutaan petani, buruh, pemuda, dan perempuan dalam organisasi sayap. Aidit sangat cerdas memainkan politik. Ia merapat ke Soekarno dengan mendukung konsep Nasakom. Ia juga menjalin hubungan erat dengan Tiongkok Mao Zedong. Namun, justru disinilah perbedaan Aidit dengan Tan Malaka paling kentara.
Aidit lebih percaya pada komunisme internasional, sementara Tan Malaka percaya pada komunisme nasional. Bagi Aidit, revolusi Indonesia harus menjadi bagian dari revolusi dunia. Bagi Tan Malaka, revolusi Indonesia harus murni untuk bangsa Indonesia sendiri. Sejarah mencatat, akhir hidup Aidit dengan cara yang sama tragisnya dengan Tan Malaka. Setelah peristiwa 30 September 1965, PKI dituduh sebagai dalang. Jutaan orang dibunuh dalam tragedi pembantaian anti-komunis. Aidit ditangkap di Boyolali pada bulan November 1965, kemudian dibawa ke Solo dan dieksekusi tanpa pengadilan. Sama persis seperti Tan Malaka, Aidit mati dengan peluru bangsanya sendiri. Dua tokoh besar, dua jalur komunisme di Indonesia, sama-sama berakhir tragis. Kisah Tan Malaka dan Aidit adalah kisah tentang tarik-menarik antara ideologi dan realitas bangsa. Tan Malaka mencoba menjadikan komunisme sebagai alat untuk nasionalisme, sedangkan Aidit menjadikan nasionalisme sebagai bagian dari komunisme. Keduanya gagal bukan semata karena kesalahan pribadi, tapi karena benturan ideologi dalam realitas Indonesia yang majemuk. Bangsa Indonesia tidak bisa menerima komunisme internasional ala Aidit, tapi bangsa ini juga tidak memberi ruang bagi komunisme nasional ala Tan Malaka. Sejarah Indonesia memilih jalan ketiga, nasionalisme ala Soekarno, yang kemudian dibelokkan oleh Orde Baru ke arah otoritarianisme militer. Hari ini nama Tan Malaka mulai dipulihkan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963 meski telah lama dilupakan. Buku-bukunya kembali dibaca, pemikirannya tentang persatuan nasionalis, Islamis, dan komunis menjadi bahan refleksi. Warisan terbesar Tan Malaka bukanlah partai, bukan organisasi, melainkan gagasan. Gagasan bahwa perjuangan bangsa harus berpijak pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kepentingan nasional. Komunisme ala Tan Malaka adalah komunisme yang berpijak di bumi Indonesia, bukan di Moskow atau Beijing. Ia mati muda, tapi gagasannya tetap abadi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.